Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang power flow dan G rasio transmisi otomatis pada A140 posisi D3. Perkenalan terlebih dahulu, saya Priang Gautama Putra dan beberapa teman saya yaitu Barudin Baktiar, Aldino Rahman, Rahmat Nur Hidayat, dan Muhammad Akmal. Oke. Kemudian di sini ada transmisi otomatis dari A140 yang akan dijelaskan oleh Mas Aldi. Baik, pertama di sini kita akan ketahui bagian-bagian dari transmisi otomatis. Yang pertama di sini ada forward clutch atau C1, kemudian ada direct clutch C2, dan ada second coast brake B1, dan ada input shaft di sini, dan ada front planetary gear, dan ada one way clutch yang pertama, dan ada one way clutch yang kedua, dan ada second brake atau B2, lalu ada rear planetary gear, intermediate shaft, kemudian ada first and reverse brake atau B3, kemudian ada counter drift gear, kemudian ada overdrive planetary gear, overdrive one way clutch atau F0, dan ada overdrive brake atau B0, lalu yang terakhir ada overdrive direct clutch atau C0. Transmisi otomatis ini berfungsi untuk memindahkan gigi-gigi transmisi ketika kendaraan sedang dijalankan secara otomatis dengan menyesuaikan pada beban mesin dan kecepatan kendaraan. Transmisi otomatis memiliki berbagai posisi pemindahan, salah satunya yaitu posisi D3 yang digunakan ketika kecepatan menengah ke atas. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu komponen penahan akan dijelaskan oleh Mas Priyangga. Baik, terima kasih Mas Aldi. Kemudian komponen penahan yang bekerja pada posisi D3 yaitu di sini ada C1, kemudian ada C2 dan ada B2. Kemudian ada F0 dan C0. Dari shift lever position di D, kemudian gear position di nomor 3 yang bekerja C0, C1, C2, B2, dan F0. C1 itu yaitu forward clutch yang berfungsi untuk menghubungkan input shaft dengan planetary ring gear depan. Kemudian di C2 ada direct clutch yang menghubungkan input shaft dengan planetary sun gear depan dan belakang. Selanjutnya di B2 ada second brake atau two second brake yang berfungsi untuk mencegah F1 berputar searah dan berlawanan arah jarum jam, sehingga mencegah planetary sun gear depan dan belakang berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada C0 atau direct clutch, overdrive direct clutch, menghubungkan overdrive sun gear dengan overdrive carrier. Selanjutnya ada F0 atau overdrive one way clutch yang berfungsi menghubungkan overdrive sun gear dengan overdrive carrier dan mencegah overdrive sun gear berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini ada power flow posisi D3 dengan skema yang sudah ada pada gambar yang dijelaskan oleh Mas Rahmat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan untuk power flow dari transmisi otomatis di posisi D3. Ini yang pertama, itu ada input shaft dari input itu berputar searah jarum jam atau SJJ yang menyebabkan C1 juga
berputar. C1 ini forward clutch juga berputar. Kemudian C1 ini memutarkan ring gear depan juga berputar searah jarum jam. Lalu ada pinion gear yang juga berputar searah jarum jam. Kemudian carrier depan ini. Lalu ke output shaft. Nah, kemudian yang kedua itu pada bagian C2 itu input shaft, kemudian C2 atau direct clutch itu berputar juga searah jarum jam, kemudian sun gear depan bagian ini. Nah, pada power flow pada bagian pertama ini, putaran dari ring gear itu searah jarum jam dan putaran pinion gear terhadap sun gear ini itu saling berlawanan. Nah, namun karena putaran dari sun gear pada power flow kedua yang ini tadi itu juga searah jarum jam, maka pinion gear bersama carrier yang terhubung tadi akan tertahan. Nah, ring gear dan sun gear berputar searah jarum jam dan planetary gear depan berputar bersama-sama yang menghasilkan penggerak langsung. Nah, untuk lanjutan penjelasan dari power flow akan dijelaskan oleh saudara Aldi. Dan selanjutnya dari output shaft tadi berputar searah jarum jam akan diteruskan menuju ke overdrive carrier pada planetary gear overdrive. Overdrive carrier juga akan berputar searah jarum jam, kemudian FO dan CO bekerja, lalu menghubungkan overdrive sun gear ini yang akan berputar juga searah jarum jam, kemudian menuju ke pinion gear yang berputar searah jarum jam, menuju overdrive ring gear yang berputar searah jarum jam dan diteruskan ke output overdrive. Kemudian yang keempat dari output shaft yang berputar searah jarum jam menuju overdrive carrier. Sini berputar searah jarum jam atau SJJ, kemudian menuju ke pinion gear SJJ, kemudian menggerakkan overdrive ring gear SJJ dan menuju ke output overdrive. Pada power flow pertama, CO atau overdrive direct clutch dan FO atau overdrive one way clutch bekerja sehingga membuat overdrive sun gear berputar searah jarum jam. Namun pada power flow kedua ini sun gear berputar berlawanan arah jarum jam. Putaran overdrive carrier akan tertahan oleh ring gear dan sun gear sehingga overdrive planetary gear berputar bersama-sama dan putaran output transmisi sama dengan input transmisi. Kemudian pada posisi D3 ini, B2 juga beroperasi. Namun karena F1 tidak menahan sun gear dalam arah jarum jam, maka B2 atau second break ini tidak berpengaruh terhadap kerja dari posisi D3. Nah, second break di sini bekerja untuk membebaskan sun gear depan dengan C2 atau direct clutch saat proses pemindahan gigi dari posisi D3 menuju ke posisi D2. Dengan terbebasnya C2 atau direct clutch ini, maka sun gear depan dapat berputar berlawanan arah jarum jam sampai F1 atau one way clutch nomor 1 aktif. Kemudian untuk gear ratio akan dijelaskan oleh Mas Akmal. Oke, di sini sekarang kita akan menghitung rasio pada posisi D3 atau percepatan 3. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu pada posisi D3 ini ada dua planetary yang bekerja, yaitu planetary depan sama planetary overdrive planetary belakang. Nah, di sini saya akan menghitung tentang yang planetary depan. Nah, planetary depan itu sun gear-nya jumlah giginya itu ada 42 gigi, kemudian pinionnya ada 15 gigi, selanjutnya ring gear-nya berjumlah 79. Nah, gear ratio
pada planetary gear depan itu adalah cara menghitungnya adalah drive gear sama dengan drive gear-nya itu adalah ring gear dan sun gear. Kemudian driven gear-nya itu adalah planetary carrier dan termasuk dalamnya itu ring gear ditambah dengan sun gear. Nah, cara menghitungnya adalah driven gear dibagi dengan drive gear. Yang sama dengannya itu adalah 79 ditambah 42, kemudian dibagi dengan 79 ditambah 42 lagi. Nah, hasilnya itu adalah 121 dibagi 121, yang jawabannya adalah 1. Nah, untuk gear ratio overdrive planetary gear itu akan dijelaskan oleh Saudara Baharudin. Kepada Saudara Baharudin, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gear ratio yang belakang, yang bagian overdrive planetary gear. Jadi drive gear-nya itu ring gear dan sun gear, dan driven gear itu yaitu planetary carrier yang di dalamnya itu ring gear ditambah sun gear, dan nantinya itu dibagi untuk mencari rasionya itu driven gear dibagi drive gear, yang sun gear di bagian overdrive planetary gear itu ada 33, pinnya ada 15, dan ring gear-nya ada 79, dan didapat yaitu 79 plus 33 dibagi 79 plus 33, yaitu 112 per 112, dan hasilnya adalah 1. Jadi rasio pada percepatan ketiga ini itu 1:1. Jadi langsung ya ini dari mesin langsung ke output. Mungkin itu perhitungan rasio dari percepatan ketiga dari transmisi otomatis. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.